Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini masih tetap berjudul Oma Putih. Nah, kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Meme Maya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kali ini memasuki part yang ketiga. Hal pertama yang dilihat Mbak S cukup ekstrim. Saat itu Mbak S sudah mulai mempercayai perkataan teman-temannya. Dan di hari dimana ia harus mengerjakan laporan hingga larut di kamarnya, ia sengaja sedikit membuka pintu untuk mempersilahkan angin bisa masuk. Namun sialnya, bukan angin yang datang melainkan sosok Jail yang sangat menyeramkan. Saat Mbak S ini fokus dengan laptopnya, tiba-tiba ia merasa bahwa ada seseorang di balik pintu. Mata Mbak S kemudian membolak-balik memeriksa apakah perasaannya itu benar atau salah. Namun yang didapati tidak ada apa-apa. Perasaan itu berlangsung dari jam 10 malam sampai puncaknya di jam 12 malam. Perasaan tidak nyaman itu pun muncul untuk kesekian kalinya. Dan anehnya, kali ini ia ketakutan dan sangat yakin di balik pintu ada yang menemaninya mengerjakan laporan. Dan benar saja di balik pintu yang setengah tertutup itu ada bayangannya ataupun ada bayangan seseorang sedang menyisir rambut. Dengan perasaan was-was dan juga berharap itu manusia, Mbak S pun tetap memperhatikan bayangan itu dari balik laptopnya. Sedikit demi sedikit bayangan itu pun hilang, namun berganti menjadi kepulan asap yang semakin lama semakin membentuk sebuah sosok wanita berdress putih memperhatikannya dari balik pintu. Tidak solid namun transparan, akan tetapi sangat jelas tertangkap olehnya bahwa sosok itu melihat tajam ke arahnya dan kemudian mendongakkan kepala ke atas dengan mulut menganga. Setelahnya Mbak S itu kemudian ia mengambil kitab suci kemudian membacanya dengan perasaan campur aduk dan diiringi buih air mata yang terus menetes. Kejadian selanjutnya yang dialami oleh Mbak S ini, sampai saat ini ia masih sering mendengar anak kecil berlarian naik turun tangga, namun ia belum pernah melihat sosoknya. Anak itu pun hanya terlihat sedang bermain dan juga tertawa sebagaimana anak kecil. Itulah kisah dari Mbak S. Dan kami berempat pun saat itu hanya bisa diam saja, tidak saling berlempar tanya, karena rasa ingin tahu kali ini kalah oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Mbak A kemudian pamit untuk mempersiapkan barang-barang bawaannya dan tinggallah kami bertiga di kamar Mbak S. Mbak, apa kita nggak pindah aja Mbak? Aku kemudian membuka percakapan. Aku sama Mbak S, enggak sih Mai. Aku tinggal bentar di sini. Paling sebulan doang, habis itu ya selesai urusan kampusku, aku pulang. Begitulah kata Mbak I. Kalau kataku, mending kamu sih pindah aja Mai. Soalnya kan kayaknya kamu agak sensitif anaknya, kata Mbak S. Iya sih, aku mau pindah aja Mbak. Tapi ini masih cari kos dulu lah yang murah. Ya 11-12 lah sama harga kos ini. Soalnya rata-rata yang dekat kampus mahal-mahal. Sekalinya ada kamarnya kecil. Belum selesai aku berbicara, ada suara ledakan yang berasal dari lantai 1. Dan aku yakin dari kamar itu ledakannya tidak sekali, tapi 2 kali, dan itu cukup membuat kami sangat ketakutan. Sampai akhirnya kami bertiga pun memutuskan untuk tidur di kamar Mbak Y bertiga saat itu. Keesokan harinya memastikan keadaan sudah kembali aman, aku kembali ke kamarku.
Aku menata barang bawaanku dari Madiun yang belum sempat aku benahi karena terburu-buru mendengar cerita dari mbak-mbak lantai 3. Belum ada beberapa menit aku dengar suara langkah menuruni tangga. Kali ini Mbak A membawa banyak barang yang sudah mulai untuk pindahan. Mbak, beneran ini mau pindahan sekarang? Iya nih dek, udah gak kuat aja aku. Ya kamu kuat-kuat deh di sini. Kayaknya orang sini suka deh jalin kamu. Ya jangan gitu lah Mbak. Bentar lagi aku mau pindah juga, bodo amat. Kata Mbak A sangat menjengkelkan. Meskipun di dalam ataupun di alam bawah sadar mengatakan bahwa perkataannya ada benarnya juga. Mungkin karena aku sensitif, mereka jadi lebih sering menampakkan wujudnya kepadaku. Mungkin niat mereka ingin menyampaikan sesuatu. Pikiran bodoh. Sampai pada suatu hari aku memiliki teman kos putra, di mana letak kosnya bersebelahan dengan kosku, tepatnya di samping bangunan kosong yang dipisahkan oleh gang. Namun, jika temanku ini naik ke rooftop kosnya, maka ia bisa lihat dari naku kosku, kamar kosku, dan juga tangga lantai 3. Saat itu masih sore sekitar jam 5 menjelang maghrib. Biasanya, di jam-jam rawan seperti itu, setelah kejadian pocong kamar mandi sumur itu, aku tidak lagi berani keluar. Aku memberanikan diri untuk mengambil wudhu jika azan berkumandang. Namun anehnya teman cowokku itu melihatku berdiri di depan aku dan melihat ke arahnya sembari tersenyum dan tidak berkedip. Ia pun menganggap itu aku dan benar-benar seperti biasa. Memang kami sering bercanda. Ia pun mengirim pesan teks kepadaku. "Mei, kamu kenapa jam segini kok cengengisan itu di depan aku?" Ya artinya seperti itu. Kenapa jam segini ketawa nyengir di depan aku? Gila ya. Aku di dalam kamar lagi lihat drakor ini. Ya paling kamu diajak kenalan. Temanku kemudian menjawab. Ya tapi kayaknya itu kamu deh. Orang persis banget kok. Nyengir ke aku melame-lame gitu. Udah biarin aja, mending gak usah dibahas lagi. Dan saat temanku mengirimkan chat kepadaku, saat itu aku mencoba untuk memastikan, melihat ke bawah kolong pintu dengan senang hati, memastikan tidak ada suara apapun yang aku keluarkan. Kemudian si swallow hijau itu pun berdiri membelakangi pintu kosku, menghadap naku. Si swallow hijau ini yang saat itu berinteraksi dengan temanku menyerupai diriku. Seketika aku ingin teriak, tapi aku menutup mulutku agar ia tidak sadar bahwa ada aku di balik pintu yang mencoba memperhatikannya dan ketakutan oleh kehadirannya. Ada lagi cerita di mana bukan penghuni kos yang diganggu, bahkan orang lain. Saat itu aku akan COD oleh temanku, ya setelah aku membeli barang di all shopnya. Temanku ini cowok, dulunya adalah teman SMP namun bertemu kembali di kampus yang sama. Sebut saja dia namanya P. Aku dan P ini janjian untuk COD di depan kosku saja. Tadinya berencana sore, tetapi tiba-tiba dibatalkan olehnya oleh suatu alasan dan dia bilang malam aja setelah Isya bagaimana. Aku kemudian mengiyakan. Singkat cerita, aku bertemu dengannya di depan bangunan kosong dekat kos. Udah lama belum? Barusan sih. Sambil terlihat ketakutan dan tergesa-gesa. Ini uangnya. Aku memberikan uang 50.000. Harga barangnya 35.000. Yang seharusnya aku menerima kembalian 15.000. Namun ia dengan tangan gemetar dan bola mata yang tidak fokus, aku yakin dia melihat sesuatu. Ya, aku tambah yakin saat ia terburu-buru memberikan kembalian di mana hanya dikembalikan 10.000 saja. Dan dia kemudian pamit. Duluan ya, tapi ini kurang. Belum selesai aku berbicara, dia langsung bergegas pergi, mengagas motornya dengan cepat. Sial, kataku dalam hati.
Kehilangan 5.000 di kota perantauan ternyata lebih sakit daripada harus nahan teriak lihat swallow hijau itu. Sampai kamar aku pun mengirim pesan kepadanya. Lihat apaan? Gila, kuat kamu ngekos di situ. Emang lihat apaan sih sampai kurang ngasih kembalian? Di balkon, aku lihat tadinya ada kain warna merah panjang. Aku kira itu kain jemuran kalian. Nggak lama kainnya berubah jadi pocong. Yang bener kamu. Mana ada gituan warna merah? Putih kali. Soalnya aku lihatnya yang putih. Enggak, beneran merah. Bukannya udah nggak berbentuk lah. Dia natap ke arah kita terus. Bahkan sampai aku balik, aku lihat di spion aja masih ada dianya. Anehnya hanya dia yang lihat, aku tidak. Kejadian selanjutnya, ini hal yang membuatku untuk pindah dan juga pulang kampung. Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret 2020 kemarin, di mana saat itu kasus COVID di Indonesia mulai merebak dan klaster pertama di kota M saat itu berasal dari kampusku. Singkat ceritanya, malam itu sekitar jam 7 malam tiba-tiba kosku mati lampu. Saat itu penghuni kos cukup sedikit karena sudah banyak yang pulang kampung, seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara offline. Saat itu aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP untuk menemui mbak-mbak lantai 3. Mbak Ye, ini gimana caranya ngidupinnya? Ya biasanya sih Mai yang ngerti, tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon bentar, lihat di luar yang lain nyala nggak? Akhirnya kita menuju balkon, melihat keadaan di luar di mana masih terang benderang dan hanya kosku saja yang ternyata mati lampu. Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya, mulai si Mbak Y mengajak Mbak S untuk mencoba melihat sekring listrik di lantai 2. Iya benar, keadaan sangat gelap, harus melewati gudang terbuka dan juga kamar Rizky. Karena posisi letak sekringnya ada di luar pintu masuk, kami bertiga pun memberanikan diri. Saat awal tidak ada apapun dan kami pun sedikit lega bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan sama sekali. Kemudian Mbak S ini mengecek sekringnya dan ternyata memang konslet sepertinya. Kemudian Mbak S menghubungi pemilik kos dan pemilik kos bilang bahwa tidak bisa malam ini dibenahi karena sudah malam juga, bisa-bisanya besok sore. Oke lah, kemudian kami bertiga emosi. Sambil merutuki kejadian, kami bertiga pun masuk kembali dan berencana tidur berkelompok. Saat itu aku dan juga Mbak Y yang menyalakan flash. Namun saat tidak sengaja flashku menuju lorong lantai 1, menuju yang menghubungkan kamar sumur ataupun kamar mandi sumur maksudnya. Aku terkejut seperti ada orang diam di sana. Mbak, bentar mbak. Kenapa lagi? Udah gak usah aneh-aneh, ayo cepetan Mai, jalan. Begitulah kata Mbak Y dan bentar itu siapa? Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu. Dan yang kutemui adalah anak kecil tanpa kepala. Leher yang masih meneteskan darah. Saat itulah kami bertiga melihat. Tanpa pikir panjang kami langsung lari terhuyung dan menuju kamarku. Iya, yang paling dekat karena jujur sudah tidak ada energi lagi jika harus naik ke lantai 3. Malam itu kemudian kami pun tidur dengan ketakutan merajai seluruh tubuh kami berbekal lampu emergensi redup itu. Kami tidur dalam kegelapan. 2 hari setelah kejadian mati lampu, tepatnya di hari Sabtu, aku berniat pulang kampung sementara dengan membawa 2 tas ransel bajuku. Dimana saat itu kosku masih ada sekitar 4 bulan. Dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang. Aku tinggalkan di sana sementara waktu. Aku bergegas kemudian untuk pergi ke stasiun, dan di perjalanan pulang aku mendapati pesan teks dari Mbak I, di mana ia bilang bahwa Mbak S saat itu bertingkah tidak sewajarnya.
Mai, ini si S gimana? Aku takut. Takut kenapa, Mbak? Ada apa lagi? Ini si S dari tadi dia murung terus. Udah coba diajak ngomong atau gimana gitu? Dikasih minum aja coba, Mbak. Iya udah, tapi diem terus. Kayaknya udah gak beres nih. Ini aku panggil bapak kosnya ke sini. Tapi nanti baru bisanya habis duhur. Duh, Mbak, udah yuk keluar aja. Aku kayaknya gak bakal balik ke kos lagi deh. Kenapa? Ya ini aku di perjalanan pulang. Ada pengumuman kalau fakultasku ya daring soalnya kuliahnya. Paling kesana mendekati habis masa kosku aja buat pindahan. Itu Mbak S beneran gak apa-apa kan ya nunggu? Aduh Mai, ini dia diem terus, mana gak kedip lagi. Coba deh Mbak bacain ayat kursi atau setelin kiro gitu. Itu kayaknya kemasukan deh Mbak. Tapi kok bisa? Kayaknya karena dia mens deh, jadi gini. Ya udah Mbak, coba temenin dulu. Ada orang lain kan di situ? Iya ada, ini aku sama C nungguin S di depan kamarnya. Ya udah Mbak kabarin aja nanti. Selang beberapa jam kemudian aku mendapati pesan lagi tepat di jam 2 siang. Dimana saat itu aku sudah sampai di Madiun. Pesan itu dari Mbak Y dan Mai. Aku udah gak bisa kayaknya nih Mai. Besok mau cabut dah. Duh, kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi itu pasukannya. Tadi kamu tahu ya, Pak Kos kesini, bacain doa terus dikasih minum air putih itu. Si S terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang, enak, seger, gitu Mai. Mbak, apa itu si Rizky ya? Aku kata sih iya. Terus abis itu udah si S sadar. Terus besok dia ya pindahan juga. Ada cerita nggak dari Mbak S sebelumnya dia ngapain kok bisa sampai seperti itu? Katanya tadi tuh S barusan ganti pembalut. Tapi ternyata lupa nggak dia bungkus dan dia tinggal di kamar mandi. Nah terus dia balik ke kamar. Dia ngerasa agak nggak enak badannya. Habis itu dia inget, oh ya, ya Allah, tadi lupa nggak dibungkus bekasnya. Dia cepat balik ke kamar mandi, tapi pembalut itu udah nggak ada di sana. Dia cariin siapa tahu ada yang buang, tapi bekasannya udah nggak ada sama sekali. Terus kemudian dia balik ke kamar dan dia pikirkan paling dibuang langsung dibawa. Pas balik kamar, dia lihat ada Mbak Kun megang kayak kain gitu, ya katanya mirip pembalut itu. Tapi abis itu dia udah gak sadar aja. Ah gila, bahkan orang yang gak sengaja pun bisa sampai seperti itu. Udah Mbak cabut aja. Iya besok keluargaku sama si S mau jemput. Sebelum lanjut ke babak baru, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini. Kejadian yang menimpa Mbak S itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus tahun 2020. Tapi ternyata saat itu ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan, sehingga dengan keputusan mufakat, keluargaku menelepon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari 2021. Saat itu rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja. Singkat ceritanya, tiba di bulan Februari 2021. Aku, ibuku, adik, dan seorang supir berangkat dari Madiun menuju ke kota M di jam 4 dini hari. Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah, aman-aman saja. Hingga tiba di suatu daerah pegunungan Kabupaten Kota M, kami terjebak longsor yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9. Ternyata harus molor dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Saat itu karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang, kami bergegas masuk ke kos hanya aku, mama, dan adikku saja.
Sopir menunggu di luar dan hawanya pengap. Bau khas gudang, bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tidak kunjung selesai. Kotor, banyak hewan melata, bahkan ada bangkai ular juga. Singkat ceritanya, kami pun masuk ke dalam kamar, mulai membersihkan barang-barang, bahkan sebagai penghormatan terakhir, kami sempat membersihkan kamar mandi, menyapu lantai, dan kamarku juga, sampai tangga. Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan selain mengirimkan doa. Jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana saat itu aku janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah. Sebut saja dia N dan juga L, untuk bertemu di kosan N. Ya, merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku memang sudah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk aku tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberi izin dan kemudian pergi dijemput oleh N. Selama perjalanan, pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu, jangan adik atau ibuku. Ya karena aku takut jika ibuku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun, semua salah. Ya karena aku keasikan main dengan N dan L teman-temanku itu. Aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6. Tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsAppku, ya karena memang terlalu asik bermain. Di jam 7 itu aku baru mengecek bahwa adikku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos karena mama udah nggak mau di sini dan maunya pulang. Batinku ya, sialan, nggak cukup aku aja kah yang diganggu. Perutuku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku itu. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motor dan kemudian pamitan dengan kedua temanku itu. Kudapati mama, adik, dan sopirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Loh, kok di sini? Kataku kepada ibuku. Di sini. Cepetan masuk mobil. Kos kayak gitu kok nggak bilang dari awal? Oh, udah diliatin yang mana? Kepala buntung, pocong merah, atau ada lagi? Mbak pernah diliatin kepala buntung? Adikku kaget. Pernah lah, mbakmu ini survivor tahu. Mbak, aku dilihatin itu mbak, kata adikku. Suasana yang berubah, ataupun ya suasana yang berusaha aku bangun agar tidak tegang, ternyata memaksaku untuk kembali tegang. Serius dek, di mana kamu lihatnya? Ini aku kemudian ceritain POV atau point of view dari adikku dulu ya teman-teman. Jadi waktu itu setelah semua selesai berberes, memang mama dan adikku berinisiatif untuk sholat asar dan istirahat sebentar di kamar kos. Nah, saat ditinggal, mama mengambil air wudhu, adikku tertidur karena capek perjalanan juga. Dalam tidurnya ia terus bermimpi. Dia mimpi dengan posisi yang sama yang aku alami dulu. Dalam mimpinya dia tidur dengan baju yang sama seperti yang dia pakai. Suasana kos sama yang sudah dibersihkan, tidak ada barang-barangku. Namun bedanya yang datang adalah si anak kecil yang kepala buntung itu. Anehnya ia bisa bersuara. Dalam mimpinya, adikku kemudian tidak bisa bersuara atau bergerak. Sosok kepala buntung itu pun seperti orang buta, sedang tangannya itu pun meraba-raba untuk minta dibantu duduk. Anehnya ia bersuara. Menurut penuturan adikku, sosok itu berkata, "Mas, bantuin cari kepalaku mas, sakit mas." Seketika adikku dibangunkan oleh mama dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar. Di perjalanan pulang, mama, sopir dan juga adikku diam, kaget dan juga larut dalam pikiran masing-masing. Kalau aku sih takut ya, tapi mau gimana lagi? Aku udah kering, mereka baru nyebur. Mama bertanya kepadaku, "Kamu itu loh, Nduk, apa yang ngalamin kayak gini selama 8 bulan tinggal di situ?" Ya iya mak, cuma
Ya, yang aku ceritain ke mama dan juga bapak nggak semuanya. Aku kan itu udah minta pindah, tapi karena nggak ada yang bantu pindahan dan barangku kan banyak juga, jadi kan susah. Lah kamu terus gimana ngadepinnya? Ya nggak gimana-gimana, sholatin aja terus dan juga ngajuin terus. Ya takut sih, munafik kalau bilang tidak, tapi lebih ke pasrah aja karena satu hal mak yang aku yakini, ya mereka nggak akan bisa nyalakain aku, ya paling cuma ngagetin atau jump scare saja. Mama tadi lihat Duk, baru segitu aja mama udah takut. Ya lihat apa mak? Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat. Nah, terima kasih atas perhatian kalian untuk yang sudah menyimak video kali ini dan juga part yang kali ini. Ya, sampai berjumpa lagi di video ataupun di part yang selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.